Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat semua di tengah wabah pandemi yang telah melanda dunia. Semoga wabah ini segera dapat diatasi, ditangani sehingga semua bisa normal seperti sebelumnya. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah interaksi sosial budaya pertemuan 11 dengan materi hubungan sosial dalam keluarga. Interaksi dalam keluarga. Interaksi itu sendiri pengertiannya yaitu hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya, di mana dalam sebuah interaksi selalu ada komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga tidak sama dengan komunikasi antar anggota kelompok biasa. Komunikasi yang terjadi dalam suatu keluarga tidak sama dengan komunikasi keluarga yang lain. Setiap keluarga mempunyai pola komunikasi tersendiri. Relasi antara anak dan orang tua menunjukkan adanya keragaman yang luas. Relasi orang tua dan anak itu sendiri dipengaruhi dan ditentukan oleh sikap orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dalam keluarga. Yang pertama, citra diri dan citra orang lain. Citra diri itu menentukan ekspresi dan persepsi orang, sedangkan citra orang lain juga mempengaruhi cara dan kemampuan orang berinteraksi. Jadi, citra diri dan citra orang lain harus saling berkaitan, saling melengkapi. Perpaduan kedua citra itu menentukan gaya dan cara komunikasi. Yang kedua yaitu situasi psikologis. Suasana psikologis diakui mempengaruhi interaksi. Interaksi sulit berlangsung bila seseorang dalam keadaan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, diliputi prasangka dan suasana psikologis lainnya. Yang ketiga yaitu lingkungan. Interaksi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, dengan gaya dan cara yang berbeda. Interaksi yang berlangsung dalam keluarga berbeda dengan yang terjadi di sekolah, karena memang kedua lingkungan itu berbeda. Suasana di rumah bersifat informal, sedangkan suasana di sekolah bersifat formal. Demikian juga komunikasi yang berlangsung komunikasi yang berlangsung di dalam masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki norma yang harus ditaati, maka interaksi yang berlangsung harus taat norma. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Tentunya dapat diketahui dalam keluarga, seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Dinamika hubungan dalam keluarga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola interaksi bagaimana yang akan berproses dalam kehidupan yang membentuk hubungan-hubungan tersebut. Yang kelima yaitu bahasa. Dalam berinteraksi, orang tua dan anak pasti menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Pada suatu kesempatan, bahasa yang dipergunakan oleh orang tua bahasa yang dipergunakan oleh orang tua saat berbicara dengan anak dapat mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Maka, interaksi dituntut untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti antara komunikator dan
komunikan. Yang keenam yaitu perbedaan usia. Tentunya pola interaksi dipengaruhi oleh usia. Itu berarti setiap orang tidak bisa berbicara sekehendak hati tanpa memperhatikan siapa yang diajak bicara. Berbicara kepada anak kecil berbeda ketika berbicara kepada remaja. Mereka mempunyai dunia masing-masing yang harus dipahami. Yang ketujuh yaitu imitasi. Faktor imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses interaksi. Interaksi sendiri merupakan proses meniru perilaku dan gaya seseorang yang menjadi idolanya. Tindakan meniru dilakukan dengan belajar dan mengikuti perbuatan orang lain yang menarik perhatiannya. Imitasi dapat terjadi contohnya cara berpakaian, model rambut, gaya berbicara, cara bertingkah laku, dan sebagainya. Interaksi dapat bersifat positif jika mendorong seseorang untuk mempertahankan, melestarikan, serta menaati norma dan nilai yang berlaku. Yang kedelapan yaitu sugesti. Sugesti adalah pandangan atau sikap seorang dan kemudian diterima dan diikuti oleh pihak lain. Pihak pemberi sugesti biasanya adalah orang yang berwibawa dan dihormati, seperti dokter atau psikiater. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak penerima sugesti sedang berada dalam keadaan kalut atau emosi yang tidak stabil sehingga menghambat daya pikirnya. Yang kesembilan yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu keinginan seseorang untuk sama dengan orang lain. Jadi, sifat identifikasi lebih mendalam daripada imitasi. Karena proses ini, kepribadian seseorang turut terbentuk. Proses identifikasi dapat berlangsung tanpa sengaja atau dengan sengaja. Melalui identifikasi, diri seseorang seolah-olah menjadi pihak lain atau identik dengan tokoh idolanya. Nah, proses identifikasi ini itulah yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Yang 10 yaitu simpati. Simpati adalah proses ketika seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Simpati akan dapat berkembang jika terdapat saling pengertian dari kedua belah pihak. Simpati disampaikan kepada seseorang pada saat-saat tertentu, bisa saat bergembira, bisa pula saat bersedih. Yang 11 yaitu motivasi. Motivasi itu sendiri yaitu dorongan yang diberikan kepada seseorang individu kepada individu lainnya. Motivasi bertujuan agar orang yang diberi motivasi menuruti dan melaksanakan apa yang dimotivasikan. Selain diberikan kepada individu, motivasi juga dapat diberikan individu kepada kelompok, kelompok kepada kelompok, dan kelompok kepada individu. Yang terakhir yaitu empati. Empati yaitu keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan dan pikiran atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Misalnya, jika melihat seseorang mengalami kecelakaan dan luka berat, kita berempati seolah-olah juga ikut merasakan sakit orang tersebut. Dengan kata lain, kita memposisikan diri kita pada orang lain. Interaksi sosial edukatif orang tua dan anak. Beberapa manfaat pengasuhan sosial emosional antara lain yaitu empati. Tahu ya, tadi sudah dijelaskan tentang empati.
mengendalikan amarah, kemandirian, disukai, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan dan sikap hormat, kemampuan bekerja sama, serta keinginan untuk berkontribusi. Langkah-langkah orang tua dalam melatih emosional anak yaitu menyadari emosi anaknya. Yang kedua, ini sudah harus pasti dilaksanakan ya. Yang kedua yaitu mengakui emosi itu sebagai peluang untuk kedekatan dan mengajar. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh empati dan meneguhkan perasaan anak tersebut. Yang keempat, menolong anaknya menemukan kata-kata untuk memberi nama emosi yang sedang dialaminya. Dan yang terakhir, menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan masalah yang dihadapi. Fungsi orang tua bagi anak. Yang pertama yaitu fungsi religius. Orang tua mempunyai fungsi yang penting dalam keluarga. Di antara fungsi-fungsi tersebut, menurut Sulaiman, yang pertama yaitu fungsi religius. Artinya, orang tua mempunyai kewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Yang kedua, fungsi edukatif. Fungsi edukatif sebagai salah satu unsur pendidikan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak. Orang tua harus mengetahui tentang pentingnya pertumbuhan, perkembangan, dan masa depan seorang anak secara keseluruhan. Di tangan orang tuanya lah masalah-masalah yang menyangkut anak, apakah dia akan tumbuh menjadi orang yang suka merusak dan menyeleweng, atau ia akan tumbuh menjadi orang baik. Yang ketiga yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif yaitu dengan cara melarang atau menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak diharapkan, mengawasi dan membatasi perbuatan anak dalam hal tertentu, menganjurkan anak menyuruh mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharapkan, mengajak bekerja sama dan saling membantu, memberikan contoh dan tauladan dalam hal-hal yang diharapkan. Yang keempat yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi dan peran orang tua dalam mendidik anaknya tidak saja mencangkup pengembangan pribadi agar menjadi pribadi yang mantap, tetapi meliputi pula mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Sehubungan dengan itu perlu dilaksanakan fungsi sosialisasi anak. Melaksanakan fungsi sosialisasi itu berarti orang tua memiliki kedudukan sebagai penghubung anak dalam kehidupan sosial dan norma-norma sosial serta membutuhkan fasilitas yang memadai. Yang terakhir yaitu fungsi ekonomis meliputi pencarian nafkah, perencanaan serta pembelajarannya. Keadaan ekonomis keluarga mempengaruhi pula harapan orang tua akan masa depan anaknya serta harapan anak itu sendiri. Orang tua harus dapat mendidik anaknya agar dapat memberikan penghargaan yang tepat terhadap uang dan pencariannya, disertai pula pengertian kedudukan ekonomi keluarga secara nyata bila tahap perkembangan anak telah memungkinkan. Jadi dari fungsi orang tua bagi anak dapat disimpulkan yaitu fungsi dan peran orang tua pada anak antara lain menanamkan kehidupan beragama, memberikan pendidikan dalam masa perkembangan anak,
menjadi penghubung dalam kehidupan sosial anak dan memberikan nafkah secara ekonomi demi keberlangsungan anak. Baik, demikian penjelasan dari saya. Untuk kalau ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung di Google Classroom. Nanti untuk penugasan akan diberikan di Google Classroom. Baik, terima kasih. Sekian sekian penjelasan dari saya. Untuk kalian, untuk semuanya, jaga kesehatan. Jangan lupa rajin cuci tangan. Kalau berpergian jauh sampai rumah harus langsung mandi, ganti baju, jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.